belajar? Siap. Siap. Alhamdulillah sudah siap ya? Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Rizkyani. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Oke, anak-anak, bagaimana Ibu tanya lagi sekali lagi nih ya, sudah siap belajar? Oke, jika sudah siap anak-anak, lihat kanan kirinya, depan belakang. Jika masih ada sampah, tolong dibuang dulu di tempat sampah. Ya, Bu. Perhatikan ya. Sudah bersihkah itu sampingnya, kanannya? Sudah, Bu. Iya, sudah bagus. Keluarkan alat tulisnya, kemudian keluarkan bukunya, pulpennya, dengan buku mata pelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran IPAS. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Anak-anak, sudah ada yang tahu hari ini tuh kita belajar apa? Belum. Belum, Bu. Nah, jadi anak-anak, hari ini tuh kita akan belajar IPAS seperti yang Ibu bilang tadi, buku IPAS ya. Hari ini kita akan belajar IPAS dengan materi ragam tentang alam di Indonesia dan keterkaitan dengan profesi masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi ragam tentang alam dan keterkaitan dengan profesi masyarakat dengan benar. Kemudian Ibu harap kalian dapat menganalisis karakteristik ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Ya, jadi anak-anak, di sini ada yang sudah pernah lihat gunung? Saya. Itu gunung itu dia termasuk apa? Tinggi atau rendah? Tinggi. Ya, jadi gunung itu dia di dataran tinggi. Oke, jadi hari ini kita bahas mengenai itu ya anak-anak. Iya, Bu. Ada yang sudah tahu apa itu bentang alam? Belum. Belum, Bu. Nah, jadi bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Adapun jenis dari bentang alam itu, adapun beberapa jenis dari bentang alam itu ada seperti sawah, laut, pantai, selat, hutan, sungai, lembah, ladang. Itu termasuk dari beberapa jenis bentang alam. Bisa diulang apa tadi anak-anak? Yang Sawah. jenis bentang alam. Ada Sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, laut, pantai, dan selat. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Nah, bentang alam itu terdiri dari wilayah daratan dan wilayah dataran dan perairan. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai dua wilayah dataran. Di antaranya itu ada dua, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi seperti apakah kedua dataran tersebut? Jadi yang pertama itu dataran tinggi. Apa sih dataran tinggi itu? Nah, jadi dataran tinggi adalah dataran tinggi atau yang biasa
terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi. Daerah dataran tinggi ini banyak dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan lahan perkebunan tanaman industri. Jadi dataran tinggi ini biasa dijadikan sebagai tempat peristirahatan ya anak-anak, seperti kayak perhotelan mungkin dibuat di dataran tinggi begitu. Bukan perhotelan tapi villa begitu, semacam villa. Ya. Kemudian juga di dataran tinggi itu ada juga perkebunan. Nah, apa saja sih karakteristik dari dataran tinggi itu? Nah, karakteristiknya dia itu beriklim sejuk. Yang pertama beriklim sejuk, dan yang kedua itu pertanian terasering, dan yang ketiga adalah udara kering. Adapun beriklim sejuk itu yaitu semakin tinggi suatu tempat maka akan semakin sejuk pula, atau dapat dikatakan bahwa udara akan terasa semakin dingin. Jadi di dataran tinggi itu anak-anak dia udaranya itu dia sejuk dan dingin. Mungkin anak-anak ini pernah pergi di dataran tinggi? Pernah Bu, ke gunung. Ya, udaranya itu sejuk kan anak-anak? Dingin. Iya. Ibu. Dingin sekali. Jadi di dataran tinggi itu sejuk ya anak-anak, dingin. Kemudian yang kedua itu pertanian dibuat terasering. Terasering itu apa sih terasering itu? Nah, terasering itu adalah tanah yang dibuat menyertai tangga untuk mencegah terjadinya erosi sehingga pertanian dapat tetap terjaga dan tidak rusak. Ya, seperti apa sih yang pertanian tanah yang dibuat menyerupai tangga itu? Misalnya ada contoh mungkin di pegunungan itu ada kayak kebun teh yang dibuat kayak tangga-tangga begitu. Pernah lihat anak-anak? Pernah. Sering. Iya, betul sekali. Itu dia dibuat kayak tangga-tangga begitu supaya mencegah terjadinya erosi. Nah, sudah paham anak-anak? Paham. Kemudian yang ketiga itu ada udara kering. Ya, meskipun itu di dataran tinggi itu dia memiliki iklim yang sejuk, tetapi dia juga itu dataran tinggi justru itu memiliki udara yang kering. Walaupun itu di dataran tinggi, walaupun dia sejuk itu di dataran tinggi, tetapi dia memiliki udaranya juga yang kering. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut. Profesi dataran tinggi. Kemudian ini ada profesi dataran tinggi. Nah, daerah dataran tinggi ini berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Jadi kalau di dataran tinggi kan seperti kita bahas tadi, di pegunungan itu dia dataran tinggi. Ya, jadi pegunungan itu termasuk dataran tinggi. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri antara lain itu seperti teh, kopi, ina, dan kakao. Nah, apa anak-anak tadi kalau di dataran tinggi itu dimanfaatkan untuk menanam apa? Teh, kopi, kina, kakao. Ya, betul sekali anak-anak. Kemudian karena udaranya juga itu sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah dataran tinggi itu di wilayah perkotaan mendirikan usaha seperti perhotelan dan tempat peristirahatan. Nah, orang-orang yang tinggal di perkotaan itu biasa memanfaatkan dataran tinggi itu sebagai untuk membangun perhotelan sebagai tempat peristirahatannya mereka. Kayak pengunjung, maksudnya pengunjung itu bisa beristirahat di dataran tinggi yang dibuat hotel gitu. Iya, Bu. Yang mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Oke, baik. Kalau ada yang belum mengerti ditanyakan ya. Iya, Bu. Oke, jadi adapun contoh lainnya seperti kalau di pemanfaatan
Iya, Bu. Oke, lanjut. Ada karakteristik dataran rendah. Karakteristik dataran rendah itu yang pertama memiliki tanah yang subur. Kemudian yang kedua dekat sungai dan pantai. Kemudian yang ketiga suhunya itu 23 sampai 28 derajat Celcius. Nah, adapun memiliki tanah yang subur, yang pertama memiliki tanah yang subur yaitu sebagai akibat dari proses sedimentasi sungai sehingga banyak masyarakat yang menempatinya, dan sebab tanah yang subur membuat banyak orang muda bercocok tanam. Jadi kalau di dataran rendah itu dia memiliki tanah yang subur, banyak masyarakat yang bercocok tanam di dataran rendah. Biasanya seperti yang menanam sayuran, kayak buah-buahan, itu mereka masyarakat memanfaatkannya karena tanahnya itu yang subur. Oke. Jadi anak-anak, apa tadi kalau di dataran rendah masyarakat memanfaatkan seperti menanam apa? Buah-buahan. Ya, betul sekali. Kemudian itu yang kedua dekat sungai dan pantai. Bentang alam yang berada di dekat rendah adalah sungai, pantai, hilir sungai, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga suhu 23 dan 28 derajat Celcius, yaitu memiliki di dataran rendah itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan suhu berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius. Yang hal ini menyebabkan udara setempat sedikit hangat. Oke, lanjut. Yang terakhir, profesi dataran rendah. Nah, profesi dataran rendah ini dia pada umumnya penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan berternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Ada yang bisa ulang apa yang dijelaskan tadi? Sepertinya anak-anak ini kurang fokus. Coba Naami. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan berternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat temannya. Kemudian di bagian perkotaan itu dia sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan Industri. ya, di perkotaan itu dia dataran rendahnya dimanfaatkan masyarakat untuk kayak berdagang. Oke, jadi anak-anak ada yang mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Ya, Bu. Sudah mengerti apa belum? Sudah. Kurang semangat. Sudah mengerti apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu Ibu tanya, kalau di dataran rendah itu, dataran tinggi itu dimanfaatkan masyarakat untuk apa? Membuat hotel peristirahatan. Iya, betul sekali. Nah, ada juga tadi yang ada masih ingat yang untuk seperti menanam bunte, Kopi. iya, betul sekali. Sudah paham ya karena sudah masih ingat yang Ibu jelaskan tadi. Ya, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD. Ada yang sudah tahu apa itu LKPD? Tahu. Apa LKPD, Nahilda? Lembar kerja peserta didik. Nah, betul sekali.
LKPD-nya? Siap, mengerti Bu. Oke. Sudah selesai semuanya? Oke, kelompok 3 sudah selesai? Oke. Kalau sudah Ibu ambil ya. Ya Bu. Ibu periksa ini hasilnya apakah sudah benar. Kelompok 3 ini ya bagus-bagus ya jawabannya. Kelompok 2 juga. Kelompok 1? Sudah. Oke. Dari LKPD yang Ibu bagikan, di sini jawabannya sudah betul semua ya anak-anak. Ya Bu. Jawabannya sudah bagus-bagus. Berarti sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Iya Ibu. Baik, anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita langkah baiknya dengan membaca doa pun. Nah, dari sekian ini kata kelasnya, tolong pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Oke, anak-anak siapkan, rapikan bukunya, kemudian dimasukkan di dalam tas. Sudah? Sudah.